Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya jumpa kembali dengan Pak Vincent. Masih dalam suasana kemerdekaan kita. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Semoga Pak Prof kemudian anak-anakku sekalian maupun daring semoga dapat sehat selalu ya. Nah, anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Yesaya ya. Dia merawat tentang kedatangan Sang Mesias. Mesias itu Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini kita masih melanjut tentang tokoh-tokoh penjara lama. Yang berikut kita akan membahas tentang Nabi Amos. Nabi Amos ini diberi gelar sebagai pendekar keadilan. Kenapa disebut sebagai pendekar keadilan? Waktu dia datang, umat Israel dalam suasana kemakmuran, tetapi rakyat kemakmuran, tetapi ini rakyatnya semua miskin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena tidak ada keadilan dari para pemimpin bangsa Israel. Maka diutus Allah untuk mengingatkan mereka. Dan satu jalan paling sehingga mereka bisa selamat dari ketukan Allah adalah mereka harus bertobat, terutama para pemimpin Israel. Oke, anak sekalian, ini Nabi Amos. Lanjut. Jadi dia disebut sebagai pendekar keadilan. Gelar dia adalah pendekar keadilan. Nah, untuk sekalian, sebelum lanjut materi kita, seperti biasa kita berdoa mohon kehadiran Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik walaupun lewat daring. Tuhan tetap menjaga kita tetap semuanya itu. Mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel khususnya para penguasanya berbuat adil. Dengan itu Engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatan sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian. Kita sudah mulai pembelajaran kita dengan doa. Dan kita lanjut. Kita akan melihat apa? Kita melihat tujuan pembelajaran kita. Backgroundnya masih tetap suasana kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan sesudah pembelajaran ini anak-anak dapat menciptakan cara singkat kisah Nabi Amos. Ya, kisah Nabi Amos. Siapa itu Nabi Amos? Untuk apa dia diutus Tuhan datang ke umat Israel. Kemudian yang kedua, dapat mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah Nabi Amos. Pembelajaran yang ketiga adalah anak-anakku diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana perwujudan pesan-pesan Nabi Amos. Dan yang keempat adalah anak dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang adil dan tidak adil dalam kehidupan. Nah, anak sekalian, mari kita lihat siapa itu Nabi Amos dulu. Kita tahu bahwa Nabi Amos itu adalah salah satu nabi dalam perjanjian lama yang diutus Allah untuk membantu menyadarkan umat Israel ya. Jadi anak sekalian, pembahasan Nabi Amos itu merupakan lanjutan dari pembahasan mengenai karya keselamatan Allah melalui para nabi. Seperti yang sudah kita pelajari yaitu seperti Nabi Elia dan Nabi Yesaya. Jadi tugas utama Tuhan Allah mengutus Nabi Amos itu adalah memperingatkan bangsa Israel mengenai ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel yang mengalami kemakmuran. Itu tugas Tuhan Allah mengutus Nabi Amos. Kalau ada pertanyaan, tugas apa yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Amos? Tugasnya adalah memperingatkan bangsa Israel mengenai ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel yang mengalami kemakmuran. Sehingga dia disebut sebagai pendekar keadilan. Nabi Amos dia adalah orang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan
Keadilan yang diperjuangkan Amos ini berdasarkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang terungkap dalam tatanan moral bangsa Israel. Mari kita lihat dulu kisah Nabi Amos. Kita baca kitab suci Nabi Amos bab 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan bab 5 ayat 1 sampai 15 ya. Yang banyak beberapa yang penting. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada Tuhanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah dengan kekudusannya, sesungguhnya akan datang masa bagimu bahwa kau akan diangkat dengan kait yang tertinggal di antara kamu dengan kait ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukan perbuatan jahat di Gilgal, dan perhebatkanlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembilanmu pada waktu pagi, dan persembahkanlah persepuluhmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan melakukan persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, di sini Tuhan Allah menyebut para pemimpin itu sebagai lembu-lembu Basan, di mana mereka ini membuat kegiatan-kegiatan gerejawi untuk memeras orang-orang Israel. Jadi para pemimpin Israel itu sengaja berkedok buat acara-acara besar, tetapi acara itu menutupi. Jadi mereka bilang, mari kita berpesta untuk sembahkan kepada Tuhan. Sudah orang kumpul uang semua, tapi uang itu bukan untuk pesta. Mereka mau perkaya diri, minta pajak yang tinggi. Inilah perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh para pemimpin Israel. Mari kita masih lanjut bacanya. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat, banyak dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadi orang benar berjepit, yang menerima uang suap, dan yang menyampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Demikianlah Tuhan alam semesta akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah dan cintalah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang Tuhan Allah semesta alam, yang akan mengasihi sisa-sisa keturunan. Nah, anak sekalian, dari bacaan hal ini timbullah pertanyaan, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos tersebut? Waktu Nabi Amos datang, bagaimana situasi mereka, umat Israel? Ternyata waktu datang adalah para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu Basan yang gemuk, yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Jadi waktu datang itu, para pemimpin itu memberi persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Para pemimpin sering melakukan kejahatan. Jadi waktu Nabi Amos datang, para pemimpin itu mereka selalu memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Jadi mereka ada pajak yang tinggi untuk mereka sendiri. Dan para pemimpin juga sering melakukan kejahatan. Itu situasi yang terjadi waktu digambarkan oleh Nabi Amos. Pertanyaan berikut, mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Rakyat mengalami kemiskinan karena mereka diperas, diinjak-injak oleh para pemimpin bangsanya. Mereka dikelabui atau ditipu oleh para pemimpin dengan perayaan. Jadi seperti Pak Sujarkan awal tadi, mereka sengaja membuat acara untuk persembahan untuk Tuhan Allah,
Kalau orang kumpul uang, pajak ini, uang itu mereka memperkaya diri, bukan membeli persembahan untuk beberapa Tuhan. Mereka menipu, jadi memakai nama agama untuk memperkaya diri. Nah, hal-hal ini juga masih terjadi di sini dalam kehidupan kita juga. Ada orang yang memakai nama agama untuk mencari keuntungan untuk dirinya. Itu juga masih terjadi saat ini. Yang berikut, kira-kira apa nasihat Nabi Amos agar masyarakat Israel itu tidak binasa? Dia berpesan agar bangsa Israel mencari Tuhan agar tetap hidup, serta para pemimpin agar berbuat adil. Nah, supaya mereka tidak binasa, mereka tetap hidup, para pemimpin harus berbuat adil, dan juga yang paling utama adalah bertobat. Situ dikisahkan tadi bahwa Tuhan tidak tega melihat rakyat yang banyak diperas dan diinjak. Tuhan akan mengangkat para zalim itu seperti kail ikan sehingga yang tersisa tinggal sedikit. Jadi maksudnya para pemimpin itu pasti akan dihukum oleh Tuhan Allah. Jadi untuk supaya mereka masyarakat Israel itu tidak binasa, hukum Tuhan, mereka harus bertobat dan juga mereka harus berbuat adil, terutama para pemimpin. Kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kita petik untuk menanggapi masalah kemiskinan? Nah, agar yang pertama kita minta supaya para pemimpin masyarakat serta umat Kristiani memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras, tidak menginjak-injak. Jadi umat Kristiani diharapkan tetap mencari Tuhan, sehingga tetap hidup. Ini maksudnya mencari Tuhan itu apa? Yaitu mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan. Jadi kita mencari Tuhan di mana? Kita mencari Tuhan di kebun, mencari Tuhan di mall, atau mencari Tuhan itu adalah maksud sini oleh Nabi Amos adalah kita membantu orang-orang lemah dan miskin. Kemudian pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan yang tampak pada beda. Ini hal-hal yang menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada keadilan walaupun Nabi Amos datang. Itu yang menunjukkan bahwa pertama, para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Ya, para pemimpin itu kaya dan mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Mereka semakin buncit, semakin kenyang, rakyatnya semakin miskin. Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalil untuk memungut upeti dari rakyat. Yaitu mereka selalu buat perayaan agama yang besar-besar dengan suruh rakyat mengumpulkan uang, sedangkan rakyat sendiri susah untuk makan. Maka terjadilah ketidakadilan. Kan? Nabi Amos diutus Tuhan Allah untuk mengingatkan para pemimpin Israel ini. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel, khususnya para pemimpin, bahwa satu jalan untuk terbebas dari hukuman Allah ialah bertobat. Nah, ini jalan terakhir supaya mereka bisa terlepas dari hukuman Tuhan. Mereka harus bertobat. Bangsa Israel, khususnya para penguasa, harus membenci yang jahat, mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan. Nah, Amos berkata seperti ini, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi Nabi Amos pesan kepada mereka, mengingatkan para pemimpin ya, supaya kalau mereka tidak dari Allah itu, setelah mereka bertobat, mereka juga harus benci yang jahat dan cinta yang baik dan tegakkan keadilan. Itu pesan dari Amos. Nah, anak sekalian, sampai situ dulu itu materi kita hari ini tentang kisah Nabi Amos. Tugasnya silakan di classroom. Mari kita menutup
pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel khususnya para penguasa berbuat adil. Dengan itu Engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Bantulah, terangilah hati kami, semoga kami juga memperhatikan orang-orang yang menderita sekitar kami. Amin. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak sekalian, tugasnya ada di classroom. Jadi bagaimana kita mewujudkan, mengimplementasikan pelajaran hari ini tentang apa yang diajarkan Nabi Amos. Kita harus berbuat adil. Berbuat adil itu terhadap semua orang, terhadap kakak, mama, anggota keluarga kita, juga untuk kita. Jadi kita jangan egois, ingat diri. Ada hal-hal yang bisa kita berbagi dengan sesama, mari kita berbagi. Jangan kita ingat diri. Karena kalau kita ingat diri, kita juga sama seperti para pemimpin Israel yang lain. Kita selalu menipu orang lain untuk membuat diri kita senang, membuat kita menjadi kaya atau terhormat. Oke, anak sekalian, mari kita wujudkan keadilan dalam kehidupan kita dengan memperhatikan tentang orang-orang yang miskin dan menderita. Anak sekalian, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita, terus jaga kesehatan kamu, tidak usah keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting, dan terutama kamu harus jangan lupa mengisi absennya ya, mengisi absen dan juga mengerjakan tugas dan kirim di kampus. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu lagi.